Shalom, God is good all the time. Happy weekend bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, di akhir pekan, hari Sabtu ini, mari sama-sama kita melihat dari Yosua pasal yang ke-24. Kita akan melihat beberapa ayat, mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui tayangan yang ada di layar saudara. Saya akan membaca bagi setiap kita. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhilah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-24 dari kitab Yosua ini adalah pesan-pesan terakhir dari Yosua buat bangsa Israel sebelum dia berpisah dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin berbicara kepada setiap kita tentang beribadah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu mengkaitkan ibadah dengan perasaan atau situasi tanpa kita sadari hal itu terjadi. Seringkali kita merasa bahwa kalau kita mood, kalau kita merasa oke, kalau kita merasa semuanya baik, kita punya niat untuk datang ke gereja atau untuk beribadah, untuk bersaat teduh, untuk berdoa, maka kita melakukannya. Tapi kalau keadaannya tidak baik, kalau mungkin kita dalam keadaan yang sulit, mungkin kita sedang ada dalam persoalan yang berat, mungkin kita sedang ada dalam ketersinggungan, kita merasa bahwa nggak usah lah, nggak perlu lah kita ibadah, nggak usah lah datang ke gereja, nggak usah lah kita mencari Tuhan. Tapi apakah benar demikian seharusnya? Jawabannya tentu tidak. Kalau kita melihat dari pesan yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel, Yosua berbicara tentang kesadaran. Sekali lagi Yosua berbicara tentang kesadaran bahwa ibadah itu seharusnya menjadi sesuatu yang lahir karena kesadaran kita akan perbuatan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia bagi kita, Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel, kemarin kita merenungkan dari Ratapan pasal yang ketiga, bagaimana mereka mengalami pembuangan yang membuat mereka tercerai-berai ke sana kemari, ya. Tapi di tengah-tengah pembuangan itu, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya buat mereka. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Kalau kita lihat dari konteks ayat yang kita baca hari ini, Yosua berbicara kepada bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Kalau saudara semua tahu, saya percaya kita semua tahu ceritanya bagaimana bangsa ini keluar dari Mesir. Mereka melewati perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah. 40 tahun mereka ada di padang gurun, mereka menyaksikan mujizat hari lepas hari, mereka hidup di dalam mujizat, mereka mengalami peperangan tanpa mereka pernah belajar cara berperang. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan menolong mereka, Tuhan berperang bagi mereka, sampai akhirnya musuh mereka itu berperang satu sama lain dan mereka menang tanpa mereka berperang. Mereka menduduki negeri-negeri yang penuh dengan susu dan madu dan mereka bisa menikmati semuanya itu. Dan Yosua memberikan satu pesan buat mereka. Dalam bahasa sederhana bisa saya katakan seperti ini. Yosua ingin berkata kepada bangsa itu, mari kita sadari betapa Tuhan itu baik bagi kita. Mari kita sadari betapa Tuhan itu setia bagi kita. Dan ini, mari kita sadari bahwa Tuhan itu sabar akan segala kelemahan-kelemahan kita dan kebodohan-kebodohan kita. Seringkali kita pikir Tuhan itu sama kayak kita yang kurang sabar akan kelemahan orang lain. Tuhan itu sangat sabar akan kelemahan dan kebodohan kita. Ada berapa kali kita salah mengambil keputusan? Ada berapa kali kita sengaja melakukan pelanggaran? Ada berapa kali kita ini mungkin merasa bahwa kita ini paling hebat, lebih hebat dari Tuhan. Tapi dalam semuanya itu Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kesempatan buat kita. Tuhan tetap menolong kita. Bahkan
Beberapa kali Tuhan menunjukkan ketika kita mungkin merasa kita ini nggak layak untuk ditolong, tapi Tuhan menolong kita. Yosua ingin berpesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kamu, oleh sebab itu kamu harus menyadari kebaikan Tuhan. Dan karena kamu sadar akan kebaikannya, kamu harus beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi ibadah kita tidak tergantung kepada perasaan kita, ibadah kita tidak tergantung kepada keadaan di sekeliling kita, karena semua itu bisa berubah. Tapi ibadah itu lahir dari kesadaran kita bahwa Tuhan itu baik di tengah-tengah keberdosaanku, di tengah-tengah kelemahanku, di tengah-tengah keterbatasanku. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan sabar, dan Tuhan mengasihi aku. Di balik semua ibadah kita, di balik semua hal-hal yang kita lakukan bagi Tuhan, selalu harusnya ada kesadaran. Lahir dari kesadaran kita bahwa Tuhan itu baik, Dia layak menerima ibadah kita, Dia layak untuk kita datang hampiri. Tidak seperti yang selalu setan utarakan buat kita, bahwa kamu gak layak, Tuhan gak sayang sama kamu, Tuhan sudah buang kamu. Semua itu adalah tipu daya dari setan untuk membuat kita enggan datang kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, pagi hari ini saya mau memberitakan ini buat saudara. Ibadah kita lahir dari kesadaran kita akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik bagi kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang ajaib bagi kita. Bahkan keadaan kita boleh ada sampai hari ini pun adalah kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi kita. Kita gak perlu tunggu sampai semua jawaban doa kita ada di depan mata kita baru kita mau berkata Tuhan itu baik. Cukup dengan menikmati hari yang baru, kita mampu harusnya untuk berkata Tuhan itu baik. Karena Dia memberikan kita kesempatan, Dia memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewati hari yang kemarin. Dan kita ada hari ini dengan kasih setia Tuhan yang baru. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini mendorong kita untuk kita semakin bersemangat dalam beribadah. Untuk kita semakin bersemangat dalam mencari Tuhan. Untuk kita semakin bersemangat dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kenali pribadi Tuhan, kenali Dia. Mari kita datang beribadah bersama-sama di tempat kita beribadah, di gereja kita masing-masing. Ya, jangan gara-gara ibadah online kita mulai kehilangan kerinduan untuk datang beribadah secara komunal di gereja. Tapi setiap kita punya satu kewajiban untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita, menolong kita sampai hari ini. Biarlah perenungan pagi hari ini memberkati setiap kita. Ibu Saudara, tetap bersemangat, tetap bergairah dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik bagi kita. God is good all the time. Tuhan Yesus memberkati.